من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila qala tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa minal munjiyat, juga sebagian daripada yang menyelamatkan manusia, kehidupan kita adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kapan? Kapan baca Al-Quran? Nunggu Ramadan. Ya, nunggu Ramadan. Ya, setiap saat baca Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarnya. Jadi yang terbaik di antara kalian dari hadis ini, yang pertama ta'allam, membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar mengerti Al-Quran, belajar memahami bahasa Al-Quran, belajar mengerti asbabun nuzul, di mana diturunkannya, apa sebabnya, apa hukumnya. Ini apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, anak-anak yang ada di pesantren itu masuk ta'allam Al-Quran. Kalau nggak di pesantren itu anak-anak ada maghrib, anak kecil-kecil belajar Quran semua. Nggak tahu bapaknya. Anaknya sudah alhamdulillah, ya. Anak alhamdulillah. Tinggal bapak sama ibunya di rumah, ngapain? Ya, ngapain ya? Kalau dia baca Quran juga, masya Allah. Ya, sebaik-baik kalian Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran ini undang-undang dari Allah SWT. Ya, Al-Quran ini yang menyelamatkan kita. Imam kita adalah Al-Quran. Kan begitu. Man imam bukan? Quran. Al-Quran imam. Maka di hadis juga disebutkan, man ja'ala al-Quran amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Quran wara'ahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, kalau jadi di depannya berarti imamnya. Imam kita adalah Al-Quran. Al-Quran. Boleh nggak menurut Al-Quran? Kalau Al-Quran bilang haram, ya udah, nggak usah ditawar-tawar lagi. Kalau Al-Quran, jadi Al-Quran di depan, orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, jadi imamnya, jadi panutannya, akan dibawa oleh Al-Quran semua masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Amin.
kita masuk dalam kelompok yang itu. Tapi sebaliknya, man ja'al Al-Qur'an wara'ahu, di belakang Al-Qur'an nanti, ya, bagian akhir aja Al-Qur'an. Halal haram itu nanti bagian terakhir. Yang penting sekarang rezeki dulu, gitu. Harta, kedudukan. Dikasih tahu itu nggak boleh. Kalamullah, riba itu tidak boleh. Nggak peduli. Ya, yang penting sekarang cari duit dulu. Nanti tua tobat. Ternyata sebelum tua banyak yang begitu, menunggu sampai tua. Ya, belum tua berangkat. Dan masih di kiri, belum di kanan. Artinya masih bermaksiat. Ya. Orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, Al-Quran akan menggiringnya ke dalam api neraka. Nasallallahu alaihi. Ya. Jadi imam kita Al-Quran ada di depan, Al-Quran sebagai panutan. Begitu. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, Rasul disebutkan waktu ditanya bagaimana sih akhlak Nabi, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Kemudian orang bertanya, ya, apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan kana khuluquhul Quran, apa yang dimaksud? Kana khuluquhul Quran, karena Nabi menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan yang ada dalam Al-Quran. Itu maksudnya. Ya, karena sekarang orang banyak menafsirkan semau-maunya. Ya, menafsirkan tafsir semau-maunya. Enggak, biarkan para ulama. Ya, tafsir yang paling baik adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat. Kalau tidak ada lagi ayat dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, ayat dengan pendapat para sahabat. Bukan tafsir ya, rahmatan lil alamin diartikan seenak-enaknya aja. Ya. Beribadah di tempat non muslim rahmatan lil alamin. Ya. Semua dipakai rahmatan lil alamin. Bermaksiat rahmatan lil alamin. Tidak berpuasa jangan marah, rahmatan lil alamin. Semua rahmatan lil alamin. Oh, ini pelanggaran besar, ya. Coba baca itu waktu Rasulullah SAW membakar atau menghancurkan masjid Dirar. Ya, Dirar masjid, bahkan Rasulullah diundang lagi, ya, diundang oleh mereka untuk meresmikannya dengan cara sholat. Kayak bener ini. Jadi belum tentu itu ada yang hadir, itu ada kiainya hadir, itu ada habibnya, belum tentu. Itu Rasulullah diundang ini. Ya, Nabi mau diundang oleh orang munafik dengan siasat gitu. Tapi Nabi nggak bisa dibohongin, nggak bisa. Nabi Muhammad SAW, ya, tahu Rasulullah SAW, mengerti, mendapatkan wahyu. Itu Masjid Dirar yang bikin Abu Amir, ya. Abu Amir ini Nasara, ya, non Muslim, Kristen, gitu, tapi pura-pura Islam, gitu. Ya, kan begitu dalam cerita. Nabi tahu, ya, kemudian dihancurkan. Itu rahmatan lil alamin. Panutan kita rahmatan lil alamin ya Nabi Muhammad SAW. Kalau ini masuk berita sekarang, orang-orang itu munafikun akan mengatakan, wah ini kekerasan, ini enggak Islami. Nah, coba bayangkan. Bisa bayangkan itu bila ada masjid, ya, bukan masjid Ahmadiyah, bukan. Kalau masjid Ahmadiyah itu jelas bukan Islam itu, ya, itu bikinan Inggris kan. Ini nggak pakai apa-apa, nggak pakai Ahmadiyah, nggak, dia ngaku itu Rasulullah SAW, begitu. Tapi dia berbohong. Ya, ada sesuatu yang tersembunyi. Masjid panggil orang non muslim suruh ceramah. Modalnya dikasih surban ceramah.
Ya. Apalagi yang mau nyumbang, oh yang ngasih duit, oh ahlan wa sahlan. Tala'al badru ala, ini sambung gitu ya, disambut itu orang kafir, disambut dengan tala'al badru ala. Cium tangannya, masya Allah, bolak-balik di pesantren-pesantren laki perempuan, masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang protes radikal, apalagi teroris, apalagi yang gak enak-enak, apa nih? Intoleran. Begitu. Jadi paham itu baik-baik ya. Nabi Muhammad SAW pernah merusak masjid. Itu. Untung bukan gereja. Kalau gereja ribut lagi. Masjid dihancurin oleh Rasulullah SAW karena niatnya tidak baik. Tujuannya akan menjadi perpecahan antara umat Islam. Dilarang. Berarti kita juga begitu. Hati-hati ini ya. Kalau orang bikin masjid lagi, bikin rukun nggak ini? Kalau bikin perpecahan jangan. Ya. Enggak, ini nggak dipakai sholat Jumat, nanti dipakai sholat Jumat. Padahal perjanjiannya nggak pakai sholat Jumat. Nah, itu musola aja, musola nggak apa-apa. Akhirnya dekat masjid, sholat Jumat. Kenapa itu nggak cocok? Ya. Imamnya kelamaan, itu yang kecepatan yang itu. Ini seleranya beda. Tiap rumah, tiap RT nanti bikin masjid sendiri-sendiri. Boleh seperti itu. Ya. Nabi Muhammad merawat persatuan, ya, dan cepat mengantisipasi segala bentuk dari perpecahan yang kira-kira akan menjadi perpecahan. Ya. Jadi maksud daripada kana khuluqul Quran, karena Nabi Muhammad menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sekali lagi kita dengarkan, kita percaya kalau Nabi itu seperti yang sekarang banyak ada orang yang mengatakan perjanjian perjanjian Najran begitu kata ya. Nabi berjanji kalau ada gereja yang rusak begitu, dia akan dibangunkan lagi oleh Nabi, oleh umat Islam sampai hari kiamat. Percaya kan? Percaya ada orang ngomong begitu kan, ada orang ya profesor, doktor kan begitu katanya, ahli tafsir katanya begitu. Percaya kita, ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itsim, semua dosa Nabi tidak akan terlibat, segala jenis dosa. Itu pasti. Bagaimana Nabi akan mendukung ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kan berarti bertentangan. Jadi riwayat yang pertama tidak benar, yang kedua bertentangan dengan hadis dan ayat. Ya. Hadis itu sahih, tapi bertentangan dengan Al-Quran, tinggalkan. Ya. Hadis bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, ditinggalkan oleh para ulama. Begitu, kan nggak masuk akal. Nabi mendukung pembangunan tempat ibadah selain, kalau membolehkan, karena dia ada di situ dengan cara membayar jizyah atau apa, menjaga seperti itu, memungkinkan. Ini Nabi membantu dan melarang orang. Kalaupun dibantu nanti bukan dianggap hutang, katanya begitu. Nggak ada, bohong. Ya, jadi kita meletakkan Al-Quran itu nomor satu. Sumber hukum pertama adalah Al-Quran. Baca Al-Quran, ya. Paham maksudnya? Karena khuluqul Quran artinya akhlak Nabi Al-Quran menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utlul Qur'ana waqu fa in lam tabqu fatabaqau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini dalam kitab Ihya, ya, Ihya Ulumuddin. Ya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Utlul Quran waqu, bacalah Al-Quran dan menangis. Artinya resapilah apa yang dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan khusyuk.
dengan khusyuk membacanya. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth. Itu kan sesuatu yang menakutkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Idza zulzilat, kemarin ada apa? Gempanya jauh sampai ke sini udah luar biasa. Allah selamatkan kita. Ya. Ada angkanya itu 6, 5, 7. Kalau idza zulzilat itu nggak ada angkanya. Nggak pakai angka lagi. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncang, zilzalaha dengan goncangan yang sangat keras. Wa akhrajatil ardu athqalaha, keluar isi perutnya semua yang panas-panas itu tadi. Bagaimana menakutkan sekali. Ya. Baca takut, maksudnya baca Al-Quran dengan takut. Ya. Jangan baca Al-Quran dengan main-main, tawa-tawa. Ya, baca Al-Quran khusyuk. Ini kalamullah. Ya. Kalau ada berita-berita yang menyenangkan, senang, bisyarah. Ya. Fa illam tabku, nggak bisa nangis. Kita belum bisa menangis. Fatabaqau, paksakan menangis. Gitu. Tabaqau khusyuk-khusyukkan aja, latihan untuk khusyuk. Ya Allah, bagaimana nanti di sirat, bagaimana nanti di mizan, bagaimana, gitu ya. Nah itu kita bayangkan, kita hadirkan di waktu membaca Al-Quran. Ya. Kalau tidak bisa tanya, tapi di mana itu? Sendiri, jangan depan orang. Ya, depan orang namanya riya itu. Ya, depan kamera nangis. 1, 2, 3 siapa? Enggak, itu riya namanya. Ya. Tapi ini di malam dia baca itu, Masya Allah. Ya. Baca surat Al-Muluk. Muluk itu kan hampir tiap malam suruh baca itu ya. Karena isinya luar biasa itu. Ya. Karena kalau mau mengkaji itu, ya, Masya Allah, ya, menakutkan. Keadaan akhirat sebelum kita sampai di akhirat ada alam barzakh dan sebagainya itu diceritakan di situ. Menangis, orang disuruh menangis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Dalam Al-Quran disebutkan zayyinul Qur'ana, qala sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'an, hiasilah Al-Quran bi aswatikum, dengan suara kalian. Rahul Hakim. Artinya enakan suara itu, nggak apa-apa. Ya, baca. Kita seperti menikmati orang kalau lagi menikmati lagu, jangan dilakukan lagu langgam Jawa atau langgam Sunda, bukan ya. Atau baca itu memang nanti ada hadis-hadis yang gitu ya. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Ya, dengan lahannya. Lahan itu dengan nadanya, nagamnya orang Arab. Karena ini bahasa Arab. Ya, seperti orang bahasa Indonesia kalau dibaca dengan ejaan bahasa Arab ya gak enak. Ya, jadi bahan ketawaan. Begitu juga bahasa Arab. Bahasa Arab punya luhunnya, ada lahannya, ya, yang pas begitu. Dan subhanallah, orang dari negeri manapun kalau baca Al-Quran benar, itu seolah-olah dia paham. Ya, itu orang-orang Arab itu memuji orang Indonesia kalau baca Al-Quran, bacaannya bagus seperti mereka paham begitu. Seperti mereka mengerti bahasa yang dia baca karena belajarnya benar. Ya. Karena yang dibaca benar, kalau bacaan benar orang menikmatinya juga dikira mereka mengerti ini. Ya. Padahal kita nggak terlalu mengerti ya. Tapi kalau yang baca benar, korek itu bacanya enak, itu huruf-hurufnya benar semua. Ya. Hiasi Al-Quran sampai kita merasakan enak, senang. Gitu. Itu tujuannya maksudnya. Ya. Bukan berarti suara saya nggak bisa pas-pasan ini. Ya pas enak-enakin aja sendiri, kan enak kalau dengar sendiri ya. Ya. Kita kalau dengar suara kita sendiri kayaknya enak, gitu ya. Akhirnya baca Al-Quran, gitu ya. Nggak enak itu, tapi dibaca enak. Ya, Yasin
wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ada enak-enaknya begitu. Menurut siapa? Ya menurut saya. Tetangga tersiksa ya biarin. Gak apa-apa itu ya. Kita baca sendiri. Tapi di mana? Kita baca sendiri. Gitu. Kalau pakai suara, pakai mic, ya, pakai sound system keluar masjid, ya diukur-ukur sendirilah gitu ya. Diukur-ukur ya. Tanya sama anaknya, enak nggak? Suara bapak enak? Anaknya bilang enak. Nggak berani dia. Cuma kalau anak pasti gitu. Cuma saudara lebih adil dia, agak jujur ya. Kan nggak perlu takut. Gimana suara abang enak nggak? Kurang bang. Ya kalau sendiri bagus, ya. Tapi kalau pakai suara ini kurang bagus. Nah, begitu ya. Artinya kita sudah baca Al-Quran sendiri, maksudnya sendiri itu baca. Hiasilah Al-Quran yang bagus dengan suara yang bagus juga. Bi aswatikum. Bahwa radaan Amirul Mukminin Ali karamallahu wajhah. Man qara'a al-Qur'ana fi sholati qa'iman. Masyaallah. Orang yang membaca Al-Quran, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajhah, mengatakan man qara'a al-Qur'ana fi sholati qa'iman. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam sholat berdiri. Jadi, imam itu ya. Atau nanti kita sholat malam berdiri baca Al-Quran. Enggak hafal, bawa Quran boleh. Ya, bawa Quran taruh di tempat yang tinggi, nah, kita ambil kita baca, taruh. Begitu. Ya. Qa'iman kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Masyaallah. Berapa? Setiap huruf yang disebutkan waktu dia berdiri, satu hurufnya 100 pahala. Satu huruf. Alif lam mim, 3 huruf. Ya. Masya Allah. Alif lam mim, 3 huruf 300. Kalau kita baca dalam keadaan berdiri sholat, ya. Fa in qara'ahu fiha qa'idan. Ay fi salati nafli. Kalau di kulli harfin khamsuna hasanah. Tapi kalau yang dibaca dalam keadaan duduk, ya, atau maksudnya sholat nafil, kalau nafil itu boleh duduk, ya, karena sholat nafil boleh duduk. Kalau sholat fardu nggak boleh duduk, ya, sholat fardu kecuali yang sakit ya, yang udzur boleh. Tapi kita duduk capek, mau duduk aja, nggak boleh. Kalau yang fardu ya, tapi ini yang nafil, dia capek duduk. Dapat pahalanya khamsuna hasanah. Ya. Tapi tetap afdal berdiri ya. Ini gambaran ya, gambaran. Boleh orang dalam keadaan salat sunnah. Ya. 50. Ya. Fa in qara'ahu ala taharatin, ya. Ala taharati kharijiha. Fabil harfi 500 25. Ya. Kalau dalam keadaan bersuci setiap huruf 25. Wa in kana ala ghairi taharah. Tapi kalau tidak bersuci 10. Ya. Fabil harfi satu hurufnya asru hasanat 10. Jadi kita punya angka berapa tadi? 100, 50, 25, 10. Yang 100 siapa? Berdiri. Yang berdiri. 50 duduk atau yang sunnah. Ya. Kemudian 25 yang dalam keadaan suci. Tambah lagi itu. Ya, dalam keadaan suci. Yang tidak bersuci seperti kita, misalnya nggak ada wudu, nggak ada apa-apa, kemudian kita baca Allahumma, takut tidur. Nggak sempat wudu, kadang wudu waktu tidur itu pahalanya besar. Ya kebiasaan yang bagus, tapi malas orang biasanya. Wah ada ngantuk, air, ya, kena air, katanya makruh itu. Oh, marah sendiri dia. Nggak ada wudunya, wudu, ya, wudu di waktu mau tidur, masya Allah. Kemudian doa, atau baca Al-Quran.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Kalau dalam keadaan tidak berwudu, dia dapat 10. Tapi kalau berwudu berapa? 25. Masya Allah. Berapa pahala yang kita raih itu? Jadi jangan terlalu banyak mengeluh ya orang ini. Kita dapat kenikmatan banyak sekali. Itu kalau diuangkan berapa itu? Ya. Berapa uangnya itu? Berapa materinya itu? Nanti di akhirat kita melihat itu. Jadi pahala-pahala yang kita baca itu. Ya. Selesai sholat, mumpung lagi punya wudu, baca ayat kursi, jangan lari dulu. Ya, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Biasakan ya. Ayat kursi pada sholat. Jangan ditinggalkan dalam keadaan apapun. Begitu ya. Dalam keadaan sibuk, dalam keadaan apa-apa, karena dijamin dalam hadis disebutkan man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Masya Allah. Apabila orang yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat baca ayat kursi. Yang menjadi imam ajak orang-orang makmum. Ya seperti di sini biasa dibaca. Antum kalau jadi imam di mana masjid baca ayat kursi supaya orang ikut. Ya, itu katanya nggak boleh kalau bareng-bareng nggak boleh, itu bid'ah. Jangan dengerin gitu ya. Kita mengajari orang, berapa banyak orang yang bisa mendapatkan ilmu gara-gara imamnya itu dipijak ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu biasa tiap hari dengar sampai hafalnya. Kalau orang tua kan nggak enak. Sudah tua, sudah dewasa, udah punya anak. Kita apa yang kursi belum? Ngajar bocah ya naik kursi memang belum ya. Tapi kan malu diajarin begitu. Ya udah, imam setiap selesai sholat baca, bayangin tuh dia hadir masjid 5 kali ya walaupun nggak terlalu cerdas kalau sampai 5 kali sehari ya, kali sebulan, kali setahun pasti hafal lah begitu ya. Begitu Allah. Maka disebutkan barang siapa yang baca ayat kursi setiap selesai sholat, laisa bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Tidak ada pemisah antara dia dan surga kecuali kematian. Artinya apa? Dia kalau mati masuk surga. Itu maksudnya. Tapi baca selalu ya. Selalu bacanya. Jangan musiman. Ya. Musiman. Kalau musim panas baca. Musim dingin nggak baca. Atau sebaliknya, baca ayat kursi terus. Kita baca, kita ajarkan orang juga baca ayat kursi. Ayat itu Al-Qur'an. Ya, itu Al-Qur'an, amanah Rasul, ya, dan lain-lainnya yang kita baca yang ada dalam rotib dan sebagainya, itu Al-Qur'an yang diajarkan sampai kita menghafal beberapa. Walaupun kita tidak menghafal Al-Qur'an seluruhnya, tapi bisa dibaca. Ya, Wirdul Latif pagi dimulai dengan Qul huwallahu ahad. Ya, Ratibul Haddad begitu juga dengan ayat-ayat, ayat kursi dan lain-lain. Qala Syekhuna al-Imam Muhammad bin Hadi As-Saggaf, sahib Isiun al-mutawaffa sanah 1382 Hijriah. Ya. Rahimallahu ta'ala amin fi risalati Atimarul Yani'ah. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau yang namanya Atimar al-Yani'ah. Ja'alhu sallallahu alaihi wasallam anna man qara'a al-Qur'ana wa huwa ya'lam lima rufi'a wa lima nusiba lima, ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia mengerti kenapa ini dibaca rafa, kenapa ini dibaca nasab, belajar bahasa Arab maksudnya, ya, tetap belajar bahasa Arab, ya, walaupun Tuhan kita bukan orang, tetap belajar bahasa Arab, ya, karena di Al-Quran bahasa Arab, ya, diancam orang kalau apalagi sampai benci. Alhamdulillah, ya.
tahu ini. Kenapa dibaca nasab? Kenapa? Innallaha wa malaikatahu. Innallaha. Kenapa? Bukan innallahu. Kita jawabnya apa? Kenapa innallaha bukan innallahu? Ya memang itu Al-Qur'annya. Bukan itu maksudnya. Bukan. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada inna. Kalimat inna ya itu harfu nasbin, menasabkan, mewajibkan isim sesudahnya dibaca fathah nasab. Innallaha. Bukan innallahu. Ya. Kalau orang mengerti kenapa nasab, kenapa rafa'nya, berarti dia lebih memahami ya, bukan sekedar membaca tapi mengerti. Begitu. Kana lahu bi kulli harfin sab'u mi'ah hasanah. Yang mengerti pahalanya lebih banyak lagi. Berapa? 700 kebaikan. Setiap hurufnya 700. Tadi kan 100. 100, 50, 25, 10. Buat yang mengerti lagi, belajar bahasa Arab. Ya, mengerti begitu, maka dia 700 pahalanya. Hadza idza kana fi ghairi shalah. Ini semua yang dibahas kalau di luar salat. Begitu. Bagaimana kalau di salat? Fa idza kana fi shalah yasiru bil harfi 70,000 hasanah. Kalau dalam salat yang tadinya 700 jadi 70.000. 70.000, Masya Allah. Ya, kebaikan 70.000 kebaikan. Daripada kita ngitung duitnya orang, ya, maka ini lebih baik. Pahala, Masya Allah, nanti besar ya, besar pahala. Ayo sholat nanti malam. Ayo. Apalnya apa? Ayat kursi. Ya udah ayat kursi lagi. Rakaat kedua, ya ayat kursi lagi. Ya nggak apa-apa, ya kan? Begitu. Boleh. Loh kalau ayat kursi 2 kali, memang Rasulullah pernah mengajari begini. Berarti ini kan bid'ah. Gimana? Ada orang Nabi Muhammad SAW menyuruh seorang sahabat untuk menjadi imam di Masjid Quba. Dia sholat Masjid Quba. Tapi orang ini setiap kali sholat baca qul huwallahu ahad, baru surat yang lain. Pokoknya ada qul huwallahu ahad dulu. Sebelum qul huwallahu ahad baru surat yang lain. Karena begitu. Sampai para sahabat mengerti itu, memahami qul huwallahu ahad itu kok begini. Nabi enggak begitu. Ya, Nabi itu sholatnya enggak begitu, tapi ini kok begitu. Ya, qul huwallahu ahad baru bisa qul huwallahu ahad, inna a'tayna, qul huwallahu ahad, inna anzalna. Tapi qul huwallahu ahad enggak pernah ditinggalin. Orang-orang lapor ke baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, dilaporkan ke Rasulullah. Ya, dilaporkan. Sebelum dilaporkan ditegur dulu katanya. Kata dulu, kamu ini sholat yang benar. Ya, sholat kayak Rasulullah. Ini kalau bahasa kita bid'ah ini. Enggak kamu bid'ah bukan ya. Tapi ini kok enggak kayak Rasulullah. Gitu. Enggak ada orang yang lain karena imam itu harus yang paling fasih kan? Ya, yang jadi imam harus yang paling fasih bacaannya. Enggak ada lagi memang dia yang paling pintar, dia yang paling banyak hafalannya jadi imam. Kembali lagi, diulang lagi qul huwallahu ahad lagi. Lapor ke Rasulullah. Datang ke Nabi Muhammad, dipanggil orang tadi, kenapa kamu baca qul huwallahu ahad terus? Apa benar kamu begini begitu? Iya, na'am ya Rasulullah. Iya. Kemudian apa jawaban dari orang tadi? Mengatakan, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, aku suka, aku cinta dengan qul huwallahu ahad itu. Semakin mantap keyakinanku. Qul huwallahu ahad, gitu ya. Allahus samad. Allah itu tunggal esa, ya. As-samad, tempat bergantung semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Senang, saya bangga itu punya Allah itu enggak lahir dan tidak dilahirkan. Ya. Mantap ya. Keyakinannya semakin mantap dengan membaca ini tadi qul huwallahu ahad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada keserupaan dengan siapapun Allah itu. Jadi kata dia uhibbuha. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada Qul huwallahu ahad memasukkanmu ke dalam surga. Ya. Jadi orang baca cinta Al-Qur'an, cinta kalamullah, ya mantapkan apa yang dia baca. Jangan dengerin orang-orang yang tadi ya dikit-dikit. Orang mau baca tahlil malam Jumat, ada yang ada riwayatnya Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi yang ada. Enggak ada malam Jumat itu Yasin. Jadi kalau nggak boleh, kalau Yasin nggak ada, kemudian nggak boleh. Kan pinternya kelewat-lewat itu udah. Ya. Iya. Apa salahnya? Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Kapan? Malam Jumat, pagi Jumat, hari Jumat. Pokoknya di hari itu diperintahkan dan sholawat, begitu kan? Tapi dia ada kumpulan baca Yasin. Apa terus salah? Dari mana ini? Ya, bagaimana cara menyalahkannya? Ya, bagaimana dia akan menghukumi orang hanya karena dia melakukan, kecuali malam Jumat dia joget-joget, jadi boleh tuh. Dibilang bid'ah ya. Ini baca Al-Quran, kalamullah juga. Ya. Berarti dia kan tidak memahami. Jadi Al-Quran itu mau dicintai, dibaca semakin banyak dibaca semakin bagus. Bahkan para sahabat atau tabi'in atau generasi berikutnya itu kalau baca Al-Quran memang ada yang satu ayat diulang-ulang semalam. Semalam diulang-ulang. Ya. Diulang-ulang apa itu? Dengan difahami lagi maknanya, kalau mau diulang lagi, diulang ya. Jadi kita baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, berapa kali itu kita mendengarkan ayat itu, tapi berulang-ulang juga kita mempunyai pemahaman yang berbeda. Ya, terus diulang-ulang tentang tadi innallaha malaikatahu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya. Berapa kali kita mendengarkan ayat Al-Qur'an yang seolah-olah kita pahami begitu aja. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Oh, ini sesungguhnya engkau mempunyai perangai yang baik, kalau diartikan begitu. Padahal ya, kalau kita pahami per huruf itu luar biasa. Wa inna, sesungguhnya. Lam pendek, la benar-benar, taukid. Wa innaka, sesungguhnya engkau benar-benar, la ala di atas. Khuluqin adzim, semua perangai yang baik Nabi Muhammad di atasnya. Kan begitu. Tapi kalau kita artikan ya seperti sesungguhnya engkau adalah mempunyai perangai atau akhlak yang baik. Kemudian akhlak tidak sama dengan budi pekerti. Oh, dibahas lagi. Oh, akhlak itu apa? Akhlak itu hubungan baik kepada Allah, hubungan baik kepada manusia. Itu yang sering kita baca, ya. Atau kita baca lagi ayat. Berapa banyak ayat yang mendapati la tahmilu rizqaha Allahu yarzuqha wa iyyakum. Ya. Berapa banyak binatang itu yang tidak mampu membawa rezekinya. Kita pikir-pikir ya. Ya. Kita diajarin oleh Allah Ta'ala untuk belajar tawakal kepada seperti binatang. Berapa banyak binatang itu yang tidak mampu membawa rezekinya. Membawa rezekinya gimana? Contoh yang paling mudah itu ya, ayam kita kasih jagung 2 kilo. Ini, bawa pulang sana. Jadi Al-Quran mengatakan la tahmilu rizqaha. Dia tidak mampu membawa rezekinya. Iya, bisa nggak? Ayam 2 kilo, kebanyakan sekilo. Nggak bisa. Kita nggak pernah itu lihat ayam itu paling sederhana makan. Yang bisa ditelan, sisanya dibuang. Ya, nggak pernah dia oleh-oleh. Nggak ada ya. Allah mengatakan berapa banyak binatang, ini salah satu. Tapi ada juga binatang yang bisa bawa.
ulang. Iya. Bisa bawa kayak burung gitu ya. Kalau dia kasih makan seperti burung apa namanya? Elang. Itu bisa ambil buruannya dibawa makan ke rumah oleh-oleh. Ada manusia gitu ya. Ingat orang yang di rumah bawa oleh-oleh. Ada yang bisa dimakan di tempat. Ya. Tapi Allah mengatakan di sini ada banyak binatang makhluk Allah yang tidak bisa membawa rezekinya. Kemudian Allah katakan, Allah yarzuquha. Allah beri rezeki mereka. Beri siapa? Siapa mereka ini? Binatang yang tidak bawa rezeki tadi. Kemudian Allah mengatakan, wa iyyakum. Begitu juga kalian. Kalian itu diberi rezeki. Siapa ini kalian maksudnya? Kita ini kita. Maksudnya ini ada binatang nggak bisa bawa rezeki, tiap hari dikasih makan oleh Allah SWT. Aman, tentram, bahagia dia. Ya, ayam itu nggak rubah. Pagi dia bersuara keluar, maghrib nggak ada ayam lembur. Ya, nggak ada ayam lembur itu. Kalau manusia bisa lembur, bisa bawa ATM, bisa bawa apa lagi? Oleh-oleh, ya, bisa nyolong, bisa korupsi dengan harta yang banyak. Kemudian dia bilang sudah cukup banyak hartanya, ini kekayaannya bisa dimakan 7 turunan. Oh, bayangkan itu. Ayam itu 1 turunan nggak bisa, 1 hari nggak bisa. Manusia maksudnya gitu ya. Paham yang salah maksudnya? Ini sindiran Allah mengatakan, itu binatang tidak bisa bawa rezeki, aku beri rezeki. Kemudian Allah mengatakan juga kalian apa maksudnya? Kalian itu apanya? Keserupaannya. Keserupaan dengan ayam apanya? Hah? Sama-sama mendapat rezeki. Yang nyambung dong. Ya. Bukan sama ya, tapi ayam tidak bisa bawa rezeki, apalagi kalian bisa. Kantongnya aja berapa? 1, 2, 3 gitu. Iya. Itu punya kantong ini berapa? Saku ya. Saku kita itu ada 3. Baju itu ya. Tapi begitu ada kotak amal hari Jumat nggak ada yang keluar. Padahal saku ini 3. Allah yarzuquha wa iyyakum. Itu gambaran. Kalau kita baca lagi ayat subhanallah, timbul. Nggak usah stres, ngapain stres? Ya, ngapain pukul-pukul tembok? Apalagi rumah kontrakan, rusak nanti ya. Jangan pukul-pukul tembok orang. Ya, senang. Ya, Allah memberi. Begitu kan? Nanti kalau dibaca lagi ulang, berapa ayat nanti kita baca lagi? Allahu ahad, qul a'udzu binnas. Apa ayat-ayat yang pernah kita dengar kita ulang lagi, kita telaah lagi, kita baca lagi, kita pahami. Nanti Allah bukakan lagi. Dan Allah bukakan ilmu-ilmu yang luar biasa. Begitu. Ya. Tapi jangan ditafsirkan semua mau kita. Wah, ini luar biasa ini ya. Menurut saya bahaya ya. Hemat saya, boleh hemat saya. Ya. Kita hanya bisa mengembangkan apa yang pernah kita dengar. Kita cerna lagi, dengar, hadir, pengajian. Oh, begitu ya. Tapi hilang-hilangan. Antepin lagi nih, buka sendiri, baca. Oh, masya Allah. Kita ulang lagi. Allahu yarzuquha. Allah berrezeki. Wa iyyakum. Tidak ada orang yang mati sebelum Allah lunas membayar apa Allah memberikan seluruh rezeki yang sudah Allah catat. Ngapain? Sedih. Ya. Kenapa kita harus sedih? Gak ada. Allah gak pernah hutang. Kita diciptakan oleh Allah, kemudian dalam perut sudah dijanin fulan bin fulan. Ditulis oleh Allah. Umurnya yang sampai sekian tahun. Ya, 100 tahun. Dia harus menghabiskan uang sekian. Udah ditulis semua. Istrinya berapa? Ditulis. Ya. Ditulis semuanya. Sampai bilang kan tulis. Tulis. Ya. Cuma kita sering protes. Ya. Sudah ditulis pada buat modal. Ya. Sudah tertulis ini ya. Paham nggak? Gitu ya. Fa in kanat shalah fi jama'atin wa bi siwakin aw fil amakin muqaddasah ya.
du'ifat. Itu akan dilipat gandakan lagi. Bagaimana tadi? Sholat, dalam keadaan orang sholat tadi yang dibahas. Ada 100, ada berapa? Dan pun ada 1000, ada 70.000 dan seterusnya. Itu kalau dalam bagaimana dalam keadaan sholat, bajunya bersih, pakai siwak, berpahala 70, berjamaah, tambah lagi, pakai bau wangian, tambah lagi. Masya Allah. Masjidnya bagus, di tempat-tempat masjid yang baik. Maksudnya ya. Nah itu dilipat gandakan lagi. Ke Mekah insya Allah itu sampai semua. Ya, ke Madinah, ke Baitul Maqdis, ya, semua. Jadi dilipat gandakan sebanyak-banyaknya lagi. Kita menunggu ke Mekah nggak berangkat. Ya udah, yang bisa kita jalankan. Apa itu? Siwak, pakai siwak. Apa lagi? Pakai baju. Kalau hari Jumat warna putih. Kalau hari Jumat, hari lain bebas. Boleh ya. Hari Jumat warna putih, ya, pakai wangian, wangian cium dulu, enak ini, ya, ini baunya kayak buat cuci keris, jangan dipakai, ada keris dicuci pakai, ada lagi, pokoknya begitu, cari yang terbaik, itu bisa kita berapa dilipat gandakan, ya, sholat berdiri, apalagi inna anzalna, mau nambah lagi malam mumpung giat ya, kopi udah siap, kopi banyak 2 rakaat tidur jangan kopi besar, semangat kopi siap, mau begadang malam, mau begadang bangun ya tahajud, baca nggak hafal Al-Quran boleh Al-Quran ya boleh supaya kita mendapatkan keberkahan dalam sholat. Akhirnya kita tahu-tahu di dunia hidup biasa-biasa, di akhirat jadi kaya-kaya. Karena apa tadi? Amalan-amalan yang tadi yang kita dengar dari para ulama, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita lakukan itu semua ya. Wallahu a'lam bishawab.